Mas Hashim ya. Wow, luar biasa, keren. Luar biasa. Baik, kita tunggu sebentar lagi. Gimana? 1 menit lagi atau berapa menit lagi? Baik. Gimana Jogja, Mas Hashim? Aman terkendali? Aman. Hujan? Enak sih. Hujan? Iya hujan. Cuman kalau di Jogja kan enaknya semua komunitas aktif ya. Oh Jadi gitu ya. kayak banyak teman aja gitu Jogja. Oh, Mas Hashim ini kalau saya boleh tahu, Mas Hashim ini bekerja di mana atau berkarya di mana? Siapa saya? Iya. Nganggur sih. Nganggur. Soalnya nganggur enak gitu. Oh, nganggur tapi jangan-jangan usahanya banyak ya. Gitu. Oke. Kapan-kapan ya kalau kita ke Jogja, mungkin kita bisa catch up, terus kita bisa ketemu gitu ya, seru-seruan ya. Siap. Boleh. Iya, aku sekarang tuh lagi merencanakan bagaimana aku bisa menganggur gitu kan. Soalnya ngapain sih kalau bisa nganggur, kenapa harus kerja kan gitu ya. Asik. Ini Gen Z banget ya, milenial sekali ya. Milenial tuh berpikirnya gitu, gimana caranya kita sedikit usaha tetapi duitnya banyak gitu ya. Nah itu yang kita create itu kan. Gimana bisa nganggur, kenapa harus kerja kalau bisa nganggur gitu. Baik. Ini lumayan out of the box ya teman-teman ya. Ya mungkin ada Mbak Sandra masih udah bisa ngobrol dengan kami? Masih off cam ya? Mbak Sandra ini undangannya siapa ya? Enggak ada ya? Masih belum. Oke, siap. Ini kita gimana? Mau langsung mulai? Silahkan, terserah sih. Kita mulai aja. Ya, kita mulai aja ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada para undangan yang sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk hadir di webinar kita kali ini. FinFun Talk. Belibet ya. FinFun Talk dengan judul Kiat-kiat menghadapi resesi ya, teman-teman. Seperti kemarin kita itu kan merayakan Hari Pahlawan. Nah, ini temanya ini Great Warrior Day yang artinya adalah selamat malam. Oh bukan ya, artinya adalah berhubungan dengan pahlawan. Oleh karena itu kita harus kita mau angkat tema yang berhubungan dengan pahlawan, gimana caranya untuk menghadapi resesi untuk para pahlawan pencari nafkah keluarga. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Dina Dinastiti, saya adalah seorang financial planner dari Unity Corporation, dan kami bermitra dengan Prudential. Nanti kita selama 1 jam ke depan, kita akan ngobrol santai dengan narasumber kita, yang teman kita juga ya, ada Adisti Herliningtyas ya, beliau ini adalah teman saya dari SMP sampai SMA, dan kebetulan sekarang ini berkarya bareng saya ya, di Unity Corporation, dan kami bertugas untuk terjun ke lapangan, kami membuka masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan, bagaimana merencanakan keuangan dengan baik dan benar. Seperti itu. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama ya, kita mungkin bisa langsung mulai. Nah kebetulan narasumber kita ini, Adisti sudah ada di sini, kita langsung sapa bersama-sama ya. Oke, selamat malam Adisti. Selamat pagi ya kalau di Pro itu semua selamat pagi ya. Selamat pagi. Iya. Gitu. Kita selalu pagi. Iya. Pokoknya kita selalu semangat. Seperti tadi kata Mas Hashim bilang gitu kan. Apa namanya? Bagaimana caranya tetap bisa enjoy, tetap bisa menikmati hidup gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kita nih mau ngobrol-ngobrol santai nih, namanya kan FinFun Talk ya. Fun FinTalk ya. Aduh saya belibet ini. Aduh, ya mohon maaf ya teman-teman ya. Kita mau Fun FinTalk ya. Kita mau ngobrol santai, ngobrol dengan fun
tentang resesi sebenarnya nih yang cukup banyak pihak itu bilang bahwa 2023 itu akan gelap, 2023 berbahaya dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Kita di sini ada kiat-kiatnya, sedikit kunci suksesnya ya. Kunci sukses melewati 2023 secara financial planning gitu ya. Baik, oke, langsung aja nih kita ngobrol sama Adisti langsung ya. Baik, kita akan bahas bersama-sama nih tentang pahlawan dulu deh. Kita kan ngobrol kemarin Hari Pahlawan ya. Kalau Ya. menurut dulu kan pas kita sekolah, kita tuh taunya pahlawan itu mereka yang membela kebenaran. Maksudnya mereka yang mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan negara kita. Nah, itu istilahnya sebuah definisi yang sudah outdated. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, pahlawan, makna pahlawan, apalagi untuk keluarga, apa sih menurut Adisti sih? Oke, pahlawan itu mungkin tim IT bisa untuk mulai share screen-nya. Jadi biar ada gambaran pahlawan zaman sekarang itu seperti apa. Karena kan kalau pahlawan zaman dulu kita bawanya senjata gitu kan. Kita bawanya apa namanya? Apa sih senjata zaman dulu? Bambu runcing. Nah, bambu runcing, terus bawa pistol gitu-gitu kan. Cuman kan sekarang kita lebih modern ya, bukan yang perjuangan menggunakan fisik, tapi kita justru perjuangan lebih kepada intelektual ya. Kalau kemampuan untuk apa ya bertahan hidup gitu. Ya, oke. Nah, The Great Warrior Day ini yang dari dipersiapkan oleh Adisti. Oke. Ya. Sebelumnya kenalan dulu teman-teman, terima kasih kehadirannya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita 60 menit aja kok. Jadi kita pokoknya ngobrol santai, tapi ngobrolnya berfaedah juga gitu. Semoga apa yang kita sharingkan ini berguna untuk teman-teman semua. Oke, jadi saya adalah life planner dari Unity Corporation juga dan berafiliasi dengan Prudential gitu. Itu sekedar pengenalan singkat saja. Next slide Kak Okta. Nah, ini dia. Untuk menjawab pertanyaan yang Miss Didi, the role of warrior. Warrior itu apa sih zaman sekarang gitu kan. Nah, ini adalah kalau mungkin suka siluet ya, siluet lukisan. Ini mencerminkan fase-fase kehidupan manusia pada umumnya. Dari dia lahir, terus dia kanak-kanak, kemudian dia dewasa, dan dia menemukan pasangan hidupnya. Tapi disclaimer juga, ada juga yang hidup sendiri, karena bagaimanapun juga hidup itu pilihan ya, dan Tuhan juga punya kuasa untuk menentukan apakah harus hidup sendiri ataupun harus hidup berdampingan dan berkeluarga. Nah, setelah dia berkeluarga, dia akan mempunyai anak, dia akan mempunyai keluarga, menambah besar keluarganya banyak, dan dia akan memasuki masa retirement atau masa pensiun. Karena kan kalau umur terus nambah ya, Miss ya. Kalau umur kan nggak bisa berjalan mundur seperti waktu kan, waktu itu terus berjalan maju gitu kan. Nah, terus apa yang terjadi ketika sudah retirement adalah satu panggilan Tuhan adalah untuk kembali pulang gitu. Kembali pulang untuk apa? Ke kehidupan kekal, kehidupan selanjutnya. Itu rahasia Tuhan. Dan biasanya kan mungkin dalam hidup berpasangan dan hidup berumah tangga, berkeluarga ya, itu biasanya ada salah satu dulu yang pergi gitu. Terus nanti dua-duanya juga akan bersama-sama bertemu kembali di surga gitu. Jadi ibarat pohon, dia dari kecil, dari lebat, dan ada masanya lah. Begitu Miss kurang lebihnya. Jadi pejuang masa kini itu lebih kepada pejuang yang struggling, pejuang yang perjuang yang sayang sama keluarga, sayang sama dirinya sendiri, dan dia punya orang-orang terkasih dan dia berjuang untuk mereka. Gitu. Oh, mantap. Ini berarti sama juga dengan kita bisa ya jadi pahlawan untuk kita sendiri ya. Karena kan kita struggle dengan our everyday, gimana ya, kebutuhan kita sehari-hari atau mungkin
kadang-kadang kita berperang melawan diri sendiri. Dalam ya. Oke. Iya betul. Dan melawan diri sendiri itu lebih apa ya? Lebih Susah. lebih challenging gitu kan. Karena ibaratnya benar. Nah, sekarang nih kita mau bahas mengenai yang lagi hype tentang resesi. Nah, menurut Adisti nih, berdasarkan mungkin ilmu yang sudah diterima Adisti, resesi itu sebenarnya apa sih? Kalau Mas Hashim tadi kalau di Jogja bilang oh panganan opo kui gitu. Maksudnya makanan apa itu resesi ya? Benar kan Mas Hashim ya? Iya. Iya. Resesi itu apa? Kalau ya resesi apa tuh? Coba bisa sharingkan nih. Ya sebentar. Soalnya nggak pernah Oke. kepikiran ke sana gitu kan. Oh iya benar. Yang penting ya menikmati hidup gitu. Udah sering dengar juga kan Mas Hashim. Oke, Udah biar sering Adisti. dengar di mana gitu. Ya, silakan mungkin Adisti. Iya, jadi resesi ini kalau menurut kaidah apa ya? Kita ngomongnya KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu resesi itu adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi secara 2 kuartal terus-menerus gitu. Jadi resesi itu bukan berarti bahwa resesi itu oke, semua aktivitas ekonomi perekonomian supply chain gitu atau apa namanya ya, roda kehidupan itu berhenti kayak akhir zaman. Tidak gitu, karena resesi itu hanya sebuah perlambatan. Nah, efeknya kalau di Indonesia mungkin belum bisa dibilang resesi, tapi inflasi iya gitu. Terdampak dari resesi global iya. Karena kan kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kita baca berita apa namanya. Nah, ini adalah contoh-contoh badai resesi dari seorang Elon Musk. Ibaratnya dia adalah seorang sultan, sultannya ala dunia ya. Itu aja dia yang sudah iya, sultannya sultan. Dia aja yang baru aja beli Twitter, terus tiba-tiba dia juga harus efisiensi untuk memangkas 2.000 karyawan Twitter. Dan setelah itu dilanjutkan oleh Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg kurang kaya apalagi coba Miss. Dia punya Facebook, dia punya Instagram. Terus dia juga mengakuisisi WhatsApp juga. Jadi istilahnya kayak apa ya, joint venture gitu ya. Dan ibaratnya mereka adalah sultan-sultannya The Giant Company, dan dia pun juga minta maaf karena harus mem-PHK 11.000 Miss. Itu ya. apa ya, jumlahnya ya? bukan lumayan lagi, jumlahnya banyak. Bagaimana dengan keluarga gantungan hidup pada si pencari nafkah atau pekerja tersebut gitu. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya mau nanya hal lain nih sebenarnya yang hubungannya sama itu. Sebenarnya resesi ini apakah ada dampak yang signifikan untuk pahlawan pencari nafkah keluarga? Saya ngomongnya kayak gini ya, kayak orang Italia. Gimana? Ya, jadi kalau di apa namanya secara kalau di Indonesia memang belum terdampak secara banget ya, tapi inflasi udah jelas. Nah, karena ibaratnya kita kalau dibandingkan dengan negara UK ya, itu saya punya teman di UK dan dia juga lagi belajar juga tentang ekonomi syariah di sana. Dia menceritakan bagaimana kerasnya hidup di UK, karena ibaratnya 3 bulan untuk hidup biaya sehari-hari aja tuh susah gitu. Contoh, rekening listrik itu sampai nunggak 3 bulan. Kalau kita kan puji Tuhan, alhamdulillah kita masih tetap bisa bayar kan. Jadi istilahnya listrik masih tetap nyala, air masih tetap lancar, wifi juga tetap oke, dan ini kita juga bisa ketemu di sini gitu kan. Nah, itulah yang dinamakan resesi global yang terjadi di UK, contoh nyata. Nah, kalau di kita inflasi dengan pencarian nafkah adalah ketika pemangkasan karyawan itu terjadi, maka otomatis dia akan kehilangan pendapatan, kehilangan income. Nah, kehilangan income itu pasti akan menjadi satu pergolakan batin yang amat sangat majlub banget gitulah.
aduh gimana ya, bagaimana dengan hidup saat ini dan juga kedepannya, bagaimana dengan keluarga yang menggantungkan hidup sama pencari nafkah tersebut. Gitu sih Miss, kalau efeknya ya, efek yang sangat terasa. Karena memang kalau di Indonesia mungkin akan jadi pengurangan juga, atau mungkin relokasi gitu kan, relokasi yang sekarang sedang marak itu kan kaitannya sama UMK. Perusahaan-perusahaan di Jawa Barat itu sudah mulai mencari daerah-daerah yang UMK-nya biasa-biasa ya, aja atau di bawah ya. Oke. Siap. Oke. Nah, tapi ya walaupun resesi diperkirakan orang boleh memperkirakan ini itu dan seakan-akan itu nightmare buat kita. Kalau dibilang bahwa there's always silver lining at the end of the cloud. Artinya adalah pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kiat-kiatnya dari masalah itu, pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Nah, kalau untuk adiksi sendiri, kiat-kiatnya nih, terutama kiat-kiat praktis lah. Sebenarnya kita mau bahas itu ya. Kiat-kiat praktis itu apa sih sebenarnya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya. Oke, di Indonesia sendiri kita kan juga pernah mengalami krisis ya di 98. Kalau ingat, itu adalah krisis domestik. Karena kan nilai dolar waktu itu udah langsung naiknya, sungguh sangat amat dahsyat, dan juga sampai terjadi huru-hara kan di beberapa kota ya, kalau ingat 98. Terus habis itu 2008 dan 2020 kemarin COVID gitu kan. Nah, Indonesia itu masih tetap bergotong royong, bersatu padu, dan dia tetap mempertahankan untuk supaya negaranya nggak bangkrut gitu kan. Pernah dengar juga kan Miss, negara-negara yang ada beberapa negara yang bangkrut karena COVID, contoh Sri Lanka gitu kan Miss. Sri Lanka ya, Venezuela itu sudah bangkrut juga kan, dia inflasinya juga sudah sangat tinggi ya, sudah berbahaya itu untuk sebuah negara. Betul. Nah, Venezuela itu di Amerika Selatan ya teman-teman, kalau mungkin ada yang mungkin belum familiar. Di Amerika Selatan, berarti Amerika di bawah-bawahnya lagi kalau di peta ya. Gitu. Jangan cari di peta Jawa Tengah, nggak ketemu. Ya. Oke. Silakan. Karena Amerika itu the giant country ya, Miss. Jadi dia punya 50 negara bagian ya, negara yang paling gede, superpower kan gitu. Benar. Ya, oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi slide-nya tadi gimana, apa yang pertama kan gimana, apa yang kita lakukan? Oke, kiat-kiatnya adalah sebagai seorang pencari nafkah utama, pasti dia akan berpikir bagaimana ketika badai resesi ataupun ancaman resesi itu sudah di depan mata. Dia pasti akan berpikir untuk memperbesar income gitu. Jadi tidak hanya bergantung pada satu source gitu. Nah, tapi dia akan memperlebar menjadi mempunyai usaha sampingan atau mungkin juga berbisnis. Kemudian dia juga akan istilahnya pengeluarannya juga terukur. Dia akan memangkas mana sih pengeluaran yang baik, mana pengeluaran yang bisa dihilangkan atau bisa disubstitusikan. Kemudian ada memperkokoh dana darurat. Nah, terus bagi yang punya tanggungan nih, misalnya ada cicilan atau hutang gitu ya, maka akan dipercepat untuk pelunasan kreditnya. Supaya apa? Karena kan sekarang bunga sentral bank itu juga naik juga kan. Nah, itu akan menjadi istilahnya kekhawatiran bagi para pencari nafkah. Ibaratnya kalau udah gajian terima, gajian cuma numpang lewat, cuma gara-gara buat cicilan doang gitu kan. Mungkin Miss Didi pernah dengar curhatan-curhatan seperti itu gitu. Kemudian dan juga harus dilindungi gitu, karena dia adalah pencari nafkah. Pencari nafkah itu adalah ibaratnya kayak angsa bertelur emas. Ya, angsa bertelur emas. Jadi yang dilindungi angsanya dulu kan, Miss, supaya dia tetap bisa memproduksi telur emasnya gitu. Jadi tetap punya perlindungan atau proteksi. Dan juga ditambah lagi untuk jangka panjangnya adalah investasi, baik itu untuk tujuannya nanti pendidikan anak ataupun pensiun. Gitu, Miss. Oke, mantap. Nah, ini menarik nih. Kalau kita berbicara mengenai otomatis kalau pengurangan lifestyle mungkin kita bisa ya. Biasanya cewek
pakai serum, pakai krim malam, kita nggak usah pakai krim malam, apa kita kurangi pakai serumnya sedikit-sedikit, apa kita pakainya saat nggak masalah ya. Nah, yang masih baru mungkin teman-teman di sini, dana darurat nih, dana darurat itu apa sih? Oke, dana darurat itu adalah ibarat seperti dana cadangan gitu. Jadi dana yang memang dipersiapkan minimal itu 6 kali dan sampai 12 kali. 12 Maksud kali nggak, apa Miss? ini? 12 Jadi kali gini. income atau apa nih? Nah, jadi 6 kali itu adalah maksudnya karena kita kadang ya kalau saya tanya-tanya gitu kan, oke, dana darurat kamu berapa gitu kan? Kalau di Indonesia masih umumnya berpikir adalah 1 bulan ke depan gitu, 1 bulan ke depan, bahkan mungkin 1 minggu ke depan gitu kan, karena dia freelance gitu, pekerja lepas gitu ya, pekerja lepas atau pekerja harian gitu. Nah, tapi sebenarnya yang paling ideal adalah 6 kali itu adalah 6 bulan. Jadi dana darurat bisa mengcover 6 bulan pengeluaran, expense atau biaya hidup. Nah, dan maksimalnya adalah 12 bulan. Jadi dikalikan 12 kali karena dalam 1 tahun. Jadi istilahnya ada masa bernafasnya untuk apa ya? Untuk siap-siap. Nah, contoh nih kalau misalnya kita rupiahin ya. Misalnya satu keluarga itu punya pengeluaran 5 juta per bulan. Nah, 5 juta per bulan dana daruratnya minimal berapa yang harus dipunya adalah 5 kali 6, 30 juta. Nah, untuk lebih ideal lagi 1 tahun. Jadi 5 kali 12, 60 juta. Iya, oke. Nah, mungkin akan bingung lagi, dana daruratnya ini bagusnya dalam bentuk apa gitu kan, Miss? Bentuk apa dong? Mungkin Miss Budi mempersiapkan juga nggak untuk dana darurat ini? Jujur Kalau jujur iya sih ada gitu, tapi mungkin saya salahnya karena keambil-ambil ya. Harusnya kan memang itu freeze ya, nggak kecuali benar-benar untuk darurat kan, untuk hal-hal yang darurat ya kan. Saya sih biasanya Pak simpen di rekening emas gitu. Emas suami saya, enggak maksudnya rekening emas beneran, bukan emas Joko atau emas yang lain ya teman-teman, ini emas benar. Jadi rekening emas atau mungkin teman-teman di sini mungkin ada selain rekening emas, adakah saran dari Adisti supaya gampang dicairkan gitu apa? Oh iya, mungkin kalau sekarang bisa tabungan berjangka, Miss. Jadi misalnya tabungan yang memang dia nggak dipisahkan dari pengeluaran sehari-hari ya, gitu. Itu tabungan berjangka bisa, deposito juga bisa, terus juga emas itu tadi. Emasnya mau bentuk emas digital, tabungan emas ataupun emas batangan yang logam-logam itu kan sekarang udah banyak banget ya. Dan sekarang kan harga emas juga bagus ya. Jadi ibaratnya beli waktu murah gitu kan, dijual waktu mahal. Nah itu salah satu juga instrumen dana darurat gitu, Miss. Oke, siap. Keren banget nih. Oke, mungkin perlu percepat pelunasan kredit, investasi dan tetap punya proteksi. Ini mungkin nanti akan kita bahas lebih detail di belakang-belakang ya. Dan saya juga bilang selamat datang buat yang baru aja bergabung. Kita lagi seru-seruan nih di sini. Kita lagi asik-asikan bahas tentang sesuatu yang happening di sini. Ya, oke. Mungkin ya ini kalau dokter nih ada medical check up. Kita ya Adisti sebagai financial planner, kita punya financial check up. Nah, financial check up itu seperti apa menurut Adisti? Supaya teman-teman juga kan yang banyak yang awam nih supaya lebih paham mengenai hal ini. Ya, jadi financial check up itu ibaratnya adalah kita mereview kembali bagaimana keadaan keuangan kita, gitu. Karena kondisi keuangan itu ibarat seperti tanaman. Jadi tanaman itu kan ada bertumbuh, berkembang dan berbuah kan, tapi dia ditopang oleh akar yang tidak kelihatan, gitu. Jadi kalau akar yang tidak kelihatan ini itu harus kokoh dulu supaya nanti pohonnya tuh tegak berdiri gitu kan. Nah, apa elemen-elemennya? Itu tadi income-nya stabil gitu. Nah, oleh karenanya tadi disarankan untuk mempunyai lebih dari satu income untuk menghadapi keadaan yang akan datang. Kemudian budgeting. Nah, budgeting ini adalah bisa mungkin 50%, 40%, 30%, 20% gitu kan, bisa dibagi-bagi untuk sedekah, untuk juga kebutuhan hidup, untuk tabungan.
terus juga untuk perlindungan dan lain-lain. Kemudian mencatat cash flow. Nah, mencatat cash flow ini even yang cuman pengeluarannya itu hanya ribuan ya. Kadang kan kita kayak kebiasaan uang kecil kok, nggak usah ditulis, nggak usah di ini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu dari kecil-kecil itu ternyata banyak juga ya kalau dikumpulin gitu kan. Ya, Contoh ngopi, bener nggak? Ngopi, kita ngopi sekali ngopi katakanlah Starbucks ya 50.000 gitu ya. Nah, mungkin sekali ngopi 50.000. Nah, ibaratnya setiap hari 50.000 kalikan 30 udah 1,5 juta sendiri kan, Miss? Gitu. Benar. Terus yang sisihkan dana darurat itu tadi yang 6 sampai 12 kali itu bisa. Terus ada perlindungan, dan perlindungannya ini dimulai dari kesehatan jiwa, dan kemudian ada investasi. Investasi baik yang berbentuk keuangan. Investasi keuangan itu sekarang banyak banget kan, tapi jangan tergiur dengan investasi yang istilahnya instan, investasi bodong ya. Itu kemarin-kemarin case-nya kan juga lagi marak juga kan. Istilahnya kita udah uang banyak, ternyata nggak kembali sama sekali gitu kan istilahnya sayang gitu. Terus juga ada investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas ini adalah ilmu gitu. Karena ilmu itu nggak bisa diukur sih, nggak bisa diukur dengan materi gitu ya. Tapi dia bisa dipakai untuk kehidupan. Ya, gitu. Mendatangkan materi gitu ya, benar ya. Semakin kita berilmu, kita bisa mendatangkan materi. Gimana? Monetize gitu ya, benar ya. Monetize ilmu itu, menguangkan ilmu itu gitu. Benar ya. Mungkin ini kita ada satu lagi ya, Adisti ya, tentang metode baru ini yang sebaiknya keluarga Indonesia itu harus punya, atau nggak cuma keluarga Indonesia ya, tetapi yang jomblo itu juga harus paham di sini. Mungkin bisa di-sharingkan ini seperti apa gitu supaya orang-orang itu paham gitu. Oke, ini namanya life balance ya, style zaman kini, perencana keuangan masa kini gitu. Jadi setiap kita bekerja, setiap kita berkarya, setiap kita berusaha ataupun kita melakukan sesuatu yang menghasilkan, pasti punya namanya tujuan keuangan gitu, Miss. Jadi tujuan keuangan itu beda-beda tiap orang kan, pasti ada yang punya jangka pendek, kurang lebih 1 tahun, kemudian jangka menengah 1-3 tahun, dan kemudian jangka panjang di atas 5 tahun, jadi bisa 5-10 tahun ke depan. Itu, Miss. Nah, jadi tujuan jangka pendek itu contohnya yang misalnya kita kayak beli sesuatu tooling untuk kerja kita ya, contoh cicilan laptop atau cicilan handphone baru gitu. Itu paling nggak 1 tahun lah selesai, jangan lama-lama gitu kan. Terus kalau untuk jangka menengah, contohnya adalah kendaraan bermotor atau mobil, yang sesuatu yang bergerak untuk mobile gitu kan. Itu kalau bisa dilunasin ya dalam 1-3 tahun. Kemudian untuk yang jangka panjang ini bisa rumah, bisa untuk dana pensiun, ataupun bisa untuk nantinya naik haji, ataupun wisata rohani ke Holy Land, atau mungkin untuk nanti akan membangun bisnis gitu, Miss. Oke, siap. Oke, itu tujuan keuangan ya. Oke, siap. Nah, kenapa sih harus punya tujuan keuangan? Karena hidup kita itu dibagi dengan 3 siklus kehidupan. Jadi 3 siklus kehidupan itu adalah belum produktif 0-25, kemudian produktif 25 sampai usia pensiun, kemudian kembali tidak produktif itu adalah setelah memasuki usia pensiun 55 sampai 80. Kita tarik rata-rata usia di Indonesia aja ya, Miss ya. Iya, gitu. benar. Jadi selama masa produktif adalah memang kita istilahnya gencer-genceran untuk membangun aset gitu, dan juga ya pokoknya kita masih punya tenaga gitu kan, masih punya waktu yang banyak, jadi kita berkarya secara resilience lah, itu namanya pejuang gitu kan, resilience struggling gitu. Iya benar. Oke. Nah, bahwa dalam siklus kehidupan itu juga ada 3 resiko gitu, 3 resiko yang kita tidak tahu kapan waktunya, kita tidak tahu apakah dia akan datang atau tidak, kita tidak tahu gitu. Jadi 3 resiko ini kita bagi menjadi sakit, cacat karena kecelakaan, kemudian kepastian hidup tutup usia yang hanya Tuhan yang tahu gitu. Jadi supaya bagaimana tujuan keuangan itu tercapai dengan siklus kehidupan dan resiko kehidupan yang seperti ini, maka haruslah punya namanya pondasi keuangan itu, Miss. Contohnya adalah payung.
Oke, fondasi keuangan itu seperti gimana sih sebenarnya? Oh ya, itu akan dijelaskan ke next slide yang untuk lebih detailnya. Oke. Tim IT bisa pindah ke next slide. Nah, ini kita akan bicara dulu dari seorang mentor kami, seorang expert dari Amerika, India ya, dia berkebangsaan India, namanya Dr. Sanjay Tolani. Dia mengibaratkan bahwa setiap orang itu pasti punya asuransi kehidupan, gitu. Setuju nggak, Miss? Kalau misalnya kita sekarang beli sesuatu ya, katakanlah kita beli handphone, ataukah kita beli sesuatu yang elektronik, itu pasti ada garansinya kan? Benar. Bahkan kita beli Shopee pun juga ada itu ya. Saya sebut nama toko apa ya. Itu ada biaya asuransinya juga kan. Kalau kita memang pengen barang tersebut aman dan selamat gitu. Selamat sentosa sampai di rumah kita gitu kan. Nah, ini jadi kenapa sih harus punya asuransi kehidupan? Karena apabila resiko tutup usia terjadi, maka dia akan membantu biaya pemakaman. Indonesia punya banyak tradisi, punya banyak budaya yang ketika pemakaman itu seperti pesta, seperti biayanya yang juga banyak. Contohnya di Makassar itu ada di Toraja, kemudian di Sumatera itu ada Batak, kemudian di Bali itu ada Ngaben. Itu yang menurut pengalaman saya dan di keluarga saya juga ada, karena mereka harus mempersembahkan sesuatu persembahan yang untuk pemakaman tersebut, dan itu biayanya kalau saya boleh bilang melebihi orang merit. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Ya. Benar. Kemudian yang kedua itu adalah untuk melindungi kebutuhan keluarga. Kenapa harus melindungi kebutuhan keluarga? Karena keluarga yang ditinggalkan dia akan terus melanjutkan kehidupannya. Setuju, Miss? Jadi dia pasti kan akan tetap punya biaya hidup kan. Nah, bagaimana dengan keluarga yang mempunyai anak gitu kan? Bagi keluarga yang mempunyai anak pasti akan punya cita-cita. Kalau ditanya dulu Miss Didi kecil cita-citanya jadi apa, Miss? Pengen jadi astronot. Pengen jadi astronot, tapi realitanya bukan astronot kan, akhirnya berbelok kemana gitu kan. Iya benar. Ya. Tapi paling tidak si anak tersebut itu mempunyai sesuatu dream yang dia bisa capai gitu. Dan kemudian apabila si pencari nafkah ini masih punya cicilan atau masih punya tagihan yang harus diselesaikan, maka akan bisa untuk menyelesaikan hal tersebut. Utang nggak bisa berhenti kan ya, Miss, karena contoh nih, misal dia punya hutang menjaminkan rumah atau menjaminkan untuk suatu usaha. Nah, orang itu tutup usia gitu, tapi pihak bank pasti akan datang dan akan bertanya, bagaimana ini penyelesaiannya? Apakah bisa diputihkan? Oh, tidak bisa diputihkan, saudara. Dan karena memang harus diselesaikan gitu. Dan yang terakhir adalah bonus, adalah memberikan warisan, legacy atau privilege kepada orang-orang yang terkasih. Begitu. Nah, itu sebabnya mungkin itu ya, anak-anak orang kaya itu mereka dibilang punya privilege karena mungkin ketika nantinya ayahnya meninggal, mereka sudah ada warisan yang fantastis gitu ya nilainya ya, supaya mereka istilahnya kekayaannya terus sampai ke beberapa generasi gitu mungkin ya. Iya, jadi dia bisa menurunkan kejayaan di masa lalu itu bisa akan terus nggak berhenti gitu sampai 7 turunan. Ya contoh lah Miss, kalau di kita mungkin kita dulu sering ngomong keluarga cendana gitu ya. Iya benar. Nah, keluarga cendana tuh lihatlah sampai sekarang masih tetap kokoh kan gitu. Ya benar. Ya, itu yang dinamakan legacy atau privilege. Siap. Nah, supaya hartanya tidak habis 7 turunan ya, 8 tanjakan. Oke. Saya masih agak penasaran nih. Tadi kan dibilang tentang segitiga proteksi. Ya, segitiga proteksi itu belum dijelaskan loh tadi Adisti ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman tadi apa aja sih sebenarnya? Oke. Tim IT bisa untuk selanjutnya. Nah, inilah yang dinamakan fondasi keuangan. Dari yang paling dasar bisa dikutip. Nah, itu adalah jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan ini bisa berupa BPJS, asuransi kantor bagi yang bekerja dan mendapatkan fasilitas privilege asuransi kantor. Bagi yang bagi yang berdagang ataupun dia berwirausaha, ataupun juga dia sudah bekerja dan dia juga pengen punya pendamping
pendamping jaminan kesehatan pribadi, maka dia akan mempunyai asuransi pribadi juga yang di cover oleh swasta. Nah, tujuannya apa? Tim IT mungkin bisa diklik. Nah, tujuannya apa? Supaya saat ketika nanti terjadi resiko sakit dan harus opnam, maka asuransi yang akan membayarkan biaya rumah sakit gitu, Miss. Jadi tidak akan mengganggu tabungan kita gitu. Kemudian yang lapis kedua, ini yang improvement sekarang ya, karena zaman dulu ini belum ada proteksi penghasilan atau perlindungan penghasilan. Ini bisa terjadi saat adalah untuk mengasuransikan santunan sakit kritis untuk pengganti penghasilan yang terhilang. Karena biasanya kalau misalnya dia terkena resiko sakit kritis dan dia harus istirahat dalam jangka waktu yang lama, berbulan-bulan, maka otomatis dia akan kehilangan penghasilannya. Namun biaya hidup terus berjalan. Oleh karena itu, tim IT bisa diklik. Oleh karena itu, asuransi akan memberikan sebanyak uang pertanggungan yang sudah disiapkan kepada tertanggung utama. Gitu. Karena sakit kritis ini zaman sekarang ini, aduh banyak banget nih, hepatitis akut lah, stroke, terus kanker, pasca COVID, jantung, gagal ginjal. Ngeri itu ya. Butuh treatment gitu. Nah, kalau menurut Dr. Tan Kan Hor, itu adalah seorang expert juga dari Malaysia, mentor kita juga expert. Nah, di dunia ini adalah kemungkinan terserang sakit kritis 72%. Tapi semoga kita jangan ya, kita tetap sehat walafiat gitu. Oke. Di dunia apa di Indonesia nih? Di dunia ya? Ya, di dunia secara global. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika pasien tutup usia, yaitu uang pertanggungan warisan gitu. Uang pertanggungan warisan adalah kita melihat dari nilai ekonomi sang pencari nafkah tersebut, gitu ya, Miss ya. Nah, itulah yang akan disiapkan oleh sang pencari nafkah tersebut untuk jika terjadi kepastian hidup itu datang, maka asuransi akan memberikan sejumlah santunan dan uang pertanggungan kepada ahli waris untuk meneruskan biaya hidupnya gitu. Karena kan kalau tutup usia kemungkinannya pasti 100% dong. Cuman kapan dimananya hanya Tuhan yang tahu. Benar, itu rahasia ilahi. Oke. Nah, ini dari tadi kita ngomong soal proteksi, soal asuransi gitu. Berarti kenapa sih harus asuransi? Misalnya seseorang memilih untuk tidak pakai asuransi, itu bagaimana? Kenapa kok kita sebagai financial planner suggest untuk segitiga proteksi ini dilengkapi dan kita harus punya asuransi? Menurut Adisti gimana dong itu? Iya, karena asuransi ini adalah satu-satunya platform instrumen keuangan yang dia bisa bekerja saat resiko datang gitu. Jadi ibaratnya kita menyisihkan 1-5% dari income untuk mendapatkan manfaat yang besar gitu. Dan juga kita punya ketenangan, peace of mind. Contoh, misal mungkin ada pengalaman ya ke rumah sakit, terus tiba-tiba harus bayar bill rumah sakit yang sekian puluh, sekian ratus dan harus dilunasi gitu. Otomatis kan kita akan berpikir, aduh gimana ya gitu kan. Nah, tapi kalau dengan insurance, maka insurance akan membayarkan biaya yang besar itu gitu. Jadi ini memang bukan menabung, bukan gitu. Karena paradigma yang so far selama ini ditemui itu masih salah adalah berasuransi itu menabung, terus berasuransi itu rugi gitu. Karena ini adalah instrumen yang disandingkan. Jadi disejajarkan gitu, saling melengkapi, bukan untuk dibandingkan. Kalau menabung, iya kita memang menyisihkan, semuanya sama-sama menyisihkan, tapi tujuannya berbeda. Ketika menabung maka akan ada bunga bank. Nah itu adalah untuk kita investasi, untuk dana darurat, untuk dan sebagainya. Jadi ini nilainya akan bertambah, gitu. Tapi ketika risiko datang, uang tabungan ini tidak bisa bekerja apa-apa. Gitu. Makanya kalau terjadi resiko kehidupan yang bekerja adalah asuransi gitu. Jadi logikanya adalah asuransi dipunya supaya investasi yang sudah dikumpulkan atau tujuan keuangannya sudah dicapai itu tidak runtuh gitu, Miss. Jadi tetap kokoh. Mantap. Oke, paham ini teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat aja atau langsung buka mic-nya. Buka kamera juga boleh
karena tak kenal maka tak sayang. Ya, oke. Jadi kita interaktif aja kok. Iya, santai aja kan kita di sini juga ngomongin duit itu harusnya seneng ya. Kita semua suka duit ya. Tapi duit suka ngilang ya. Oke. Oke, silakan mungkin bisa diteruskan lagi Adisi, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau mungkin ada teman yang mau bertanya langsung silakan bisa langsung chat ya. Oke. Ya, ini juga nggak apa-apa kok dalam sela-sela kita ngobrol gini kalau misalnya ada yang bertanya mau langsung raise hand terus atau mungkin juga mau tulis kolom chat nggak apa-apa, diinterrupt aja kita akan jawab gitu. Jadi ini akan aku apa ya istilahnya kenalkan aja, paparkan aja program-program dari Prudential yang favorit gitu ya, yang favorit untuk menjamin fondasi keuangan tadi. Contoh kalau yang untuk jaminan kesehatan itu yang jadi favorit adalah Black Card gitu. Mungkin orang sering dengar apa sih Black Card? Nah, ini adalah istilahnya adalah untuk Black Card namanya PPH Plus. Nah, kenapa ini jadi favorit? Karena dia cashless dan dia on bill dan dia anti inflasi gitu. Dan ini bisa dipakai. Ini tergantung pilihan ya, mau di dalam dan di luar negeri, mau di Asia ataupun sampai Amerika, silahkan. Itu tergantung bagi yang ingin mempunyai manfaatnya mau seperti apa. Kemudian ini yang sebelah kanan itu adalah produk paling baru yang baru rilis tahun ini, namanya PSS Pro. Gitu. Ini kenapa diluncurin? Karena sekarang itu banyak kita para sandwich generation ya. Sandwich generation yang istilahnya kita mau memberikan yang terbaik untuk orang tua gitu kan. Nah, orang tua kan kadang udah rentan ya, apalagi dia usianya sudah 70 tahun ke atas gitu kan. Nah, Prudential itu memfasilitasi bagi orang yang umurnya itu maksimal usia masuk 74 tahun bisa mempunyai asuransi gitu dengan namanya PSS Pro ini. Jadi ini jadi favorit juga untuk apa yang mau mempersembahkan untuk ayah, bapak ataupun kakek nenek gitu. Kalau sebelum 74 juga bisa masuk ya karena ini produk kesehatan stand alone gitu ya. Maksudnya stand alone itu dia tradisional ya, tanpa embel-embel embel-embel investasi beda dengan yang unit link gitu. Ya, oke, siap. Benar kan? Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua ini mungkin langsung diklik langsung aja semua Kak Okta. Ya, bisa. Yuk. Ya. Ini adalah yang untuk lapis kedua. Kita ngomong tentang Pro Critical Benefit 88 atau disingkatnya adalah PCB 88. Nah, jadi ini adalah untuk yang program dari Prudential yang difavoritin juga. Untuk apa? Ini biasanya ya, kalau pengalaman itu untuk dana pensiun, persiapan dana pensiun. Juga untuk bisa santunan ketika sakit kritis ataupun tutup usia. Karena dia pembayarannya itu bisa singkat. Jadi kita bisa pilih antara 5, 10 atau 15 gitu. Jadi apabila terjadi resiko sakit kritis, itu maka contoh ya seorang pencari nafkah sudah mempersiapkan uang pertanggungan 1M. Nah, maka ketika dia tutup usia, maka dia akan dia tutup usia atau terkena sakit kritis, maka uang pertanggungan 1M akan cair. Dan apabila tutup usia karena accident, maka dia akan cair 300% atau 3M. Tapi hanya sampai untuk yang accident ini hanya sampai umur 70 tahun. Nah, jika tidak terjadi apa-apa, maka pada saat usia 88 tahun, uang pertanggungan akan cair sebanyak 1M gitu. Jadi ibaratnya kan udah kayak apa ya? Kayak warisan juga kan. Ini bisa digunakan untuk seperti itu. Begitu, Miss. Terus ada lagi favorit lagi. Next slide, Kak Okta. Nah, ini yang namanya Prucinta. Prucinta ini lagi jadi primadona juga. Kenapa? Karena dia tercover selama 20 tahun dan masa pembayarannya hanya 10 tahun. Jika terjadi tutup usia, maka uang pertanggungan akan cair 100%, karena accident 300%, karena accident di bulan Ramadan 400%. Contoh, seorang pencari nafkah sudah mempersiapkan UP 1M, maka ketika dia tutup usia, uang pertanggungan 1M akan cair. Dan ketika tutup usia karena accident, maka akan cair 3M. Dan apabila terjadi pada saat bulan Ramadan di sini artinya adalah 2 minggu sebelum Ramadan dan 2 minggu setelah Ramadan, karena itu trafficnya tahu sendiri kan, Miss? Iya, tinggi ya. Arus mudik balik ya. Iya, nah itu resikonya akan ini, maka Prudential pun juga
memberikan santunan sebanyak 400% atau 4M. Begitu, Oke. Miss. Misal Nah, ini proteksinya 1M ya, misalnya 1M iya, dapat 300 dan 400% gitu kan. Kalau iya, terjadi betul. risiko kecelakaan dan gitu kan mendapatkan. Oke, thank you, ini keren banget nih. Nah, Nah, ini kita bicara tentang pendidikan nih. Pendidikan apa yang mau disampaikan mengenai pendidikan di Indonesia? oke, ini biaya pendidikan di Indonesia. Yang merah ini adalah untuk universitas negeri dan yang hijau ini adalah untuk universitas swasta. Jadi kita ambil apa ya istilahnya rata-rata ya. Rata-rata pengeluaran dari tahun ke tahun 2022, 2027, 2032 kita pakai jangka waktu 5 tahun. Karena ternyata setiap tahunnya itu biaya pendidikan juga naik 10%. Dalam artian di sini kuliah ya atau universitas gitu. Jadi kita pilih dari Fakultas Teknik untuk mengakomodasi anak-anak IPA, kemudian ekonomi untuk anak-anak IPS, dan juga kedokteran itu adalah fakultas yang paling favorit dan paling mahal. Jadi kalau kita lihat Miss, itu kita sekarang udah mulainya dari 150-an juta. Ibaratnya kalau 150-an juta udah bisa dapat rumah kali ya, kalau nggak satu mobil gitu ya. Tapi kalau rumah enggak sih, mobil kali ya, mobil second kali ya. Iya, mobil bisa, mobil second, atau mungkin rumah subsidi, atau mungkin rumah second, Miss, gitu mungkin masih ada, tapi yang daerahnya nanti jauh banget gitu. Ya, benar. Oke. Nah, begitu. Maka sebagai orang tua yang bijak dan supaya juga kita ingin cita-cita dan impian anak-anak kita tercapai, kita mempersiapkan untuk biaya pendidikannya sejak dini. Begitu, Miss. Oke, siap. Oke, ya. Keren banget ya. Ini apakah di Prudential sendiri ada program yang memfasilitasi untuk khusus pendidikan tinggi? Ada. Ini juga produk baru juga tim IT. Nah, namanya kalau di Prudential itu adalah dana pendidikan Prucerah gitu. Jadi Prucerah ini adalah memang untuk bertujuan untuk mengcover dana pendidikan anak saat kuliah. Jadi dia akan istilahnya membantu selama kuliah 4 tahun itu ya. Karena kita rata-rata 4 tahun kan masa perkuliahan. Nah, di situ. Jadi apabila terjadi resiko pada tertanggung tambahan, semisal tutup usia ataupun sakit kritis, maka akan cair uang pertanggungan yang sudah dipersiapkan. Jadi apabila ada ada seorang anak yang punya orang tua, terus tiba-tiba orang tuanya terkena sakit kritis yang serius, dia akan tetap bisa meneruskan pendidikannya. Dia harus menghentikan mimpi-mimpinya. Begitu, Miss. Mantap. Oke, keren banget nih. Keren banget ini ya. Oke, teman-teman, mungkin kalau jika ada teman-teman yang mau penjelasan lebih lanjut bisa hubungi Adisti, hubungi saya atau hubungi pengundangnya, atau mungkin teman-teman yang mengundangnya bisa minta dijelaskan lebih rinci mengenai program-program yang ada, atau mungkin jika untuk program penjelasan kami yang tadi itu mungkin belum jelas, nanti bisa minta untuk dijelaskan kembali gitu ya dengan pengundangnya gitu ya, Adisti ya. Oke. Ya, betul. Oke. Iya, jadi kalau boleh saya closing statement dari saya, terima kasih teman-teman sudah pay attention selama 60 menit ini ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, masa depan kita akan berterima kasih gitu. Jadi ibaratnya yang kita lakukan hari ini itu adalah yang terbaik gitu. Karena masa depan itu panjang, masa depan itu luas gitu. Begitu, Miss. Oke, keren. Nah, berkaitan dengan closing statement juga, kita juga sudah kedatangan tamu juga ini. Tamu atau teman kita juga sih sebenarnya. Teman kita dari tim kita. Beliau ini adalah seorang pengusaha ya, pengusaha tas dari Ungaran nih, kota kecil di sebelah selatannya Semarang. Ya, mungkin Amel bisa tunjukkan mukanya. Oke, baik. Terima kasih Miss Didi, terima kasih juga Kakak Disti. Closing statement dari saya yaitu kompetitor kami bukanlah perusahaan asuransi lain, melainkan kompetitor kami yaitu hidup terlalu cepat,
sakit kritis, dan hidup terlalu lama. Oleh sebab itu, saya sebagai konsultan keuangan menyarankan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menyiapkan fondasi keuangan yang sehat dan kuat agar bisa mewujudkan tujuan-tujuan keuangan Bapak Ibu semua serta impian dan keinginan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, thank you. Keren banget nih, Amel. Oke, tepuk tangan virtualnya dong ke Adisti dan Amel. Iya. Oke, baik. Kita akan buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya atau mungkin mau menanggapi tentang apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita, Adisti, atau mungkin mau kasih data yang mungkin menurut teman-teman resesi itu enggak gitu, resesi itu apa gitu misalnya. Monggo silahkan. Kita di sini fun aja ya. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, ini ada satu DM yang masuk ke saya nih berkaitan dengan yang tadi ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Adisti nih. Nah, apakah punya asuransi itu cuma untuk mereka yang punya duit? Kalau yang misalnya pas-pasan itu bagaimana dong? Gitu. Asuransi itu sebenarnya dipunyai oleh semua orang. Pada dasarnya setiap orang pasti akan butuh asuransi, gitu. Karena kenapa? Kalau di negara maju itu rata-rata satu orang itu punya 7 polis. Mereka punya perlindungan itu udah istilahnya udah apa ya? Udah maju banget lah. Langsung lebih dari satu gitu. Tapi kalau di Indonesia itu rata-rata satu keluarga kadang masih punya satu gitu atau bahkan belum ada. Nah, oleh karenanya apa ya istilahnya ini adalah alat untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia gitu. Setuju nggak, Miss? Kalau misalnya apa namanya dengan ada asuransi itu maka yang tadi misalnya manfaat yang uang pertanggungan dan sebagainya itu diterima. Yang ngerasain siapa? Yang ngerasain pasti orang-orang yang dikasihi kan, orang-orang yang disayang juga kan, gitu. Jadi memang ini apa ya instrumen yang aneh. Saya ada cerita fakta ya. Jadi waktu itu ada sepasang suami istri. Nah suaminya ini adalah seorang pengusaha. Pengusahanya ini dia sibuk sekali sampai dia tidak punya waktu untuk keluarga dan dia didatangin oleh seorang life planner. Nah, waktu didatangin oleh seorang life planner dan dia menjelaskan tentang apa asuransi jiwa untuk warisan karena dia menjelaskan bahwa kamu tuh seorang pengusaha, resikomu tuh gede gitu. Nah, istrinya mati-matian menolak dan bahkan apa namanya istilahnya antipati banget deh gitu. Sampai akhirnya ya sudah istrinya tidak tahu bahwa suaminya ini diam-diam tetap mempersiapkan uang pertanggungan tersebut gitu Miss. Jadi waktu itu terjadi resikonya adalah si sang suami ini kena serangan jantung di jalan, jadi akhirnya dia tutup usia, namun usahanya kan tetap berjalan ya, dan usahanya itu punya hutang gitu. Otomatis seorang yang dihutangin pasti akan menagih dong, bagaimana nih penyelesaiannya gitu kan. Istrinya udah ketakutan karena didatengin di rumah, istrinya ketakutan dan dia cuma nemuin sebuah buku merah gitu kan. Buku merah itu diumpetin di mana coba Miss kalau pengen tahu? Di bawah piano. Di bawah piano. Okay. Jadi dia kesandung gitu loh, karena saking takutnya dia kesandung, terus dia ngintip ini apa gitu. Dan ketika dia buka, dia ternyata itu polis, dia langsung gemeter. Dia telepon temennya, karena di situ kan ada namanya ya, dia hubungi temennya, tolong dong ini diurus gitu, karena suami sudah nggak ada gitu. Dan akhirnya dia bisa menutup usahanya. Dan dari situ tadinya dia yang close mindset, antipati asuransi gitu ya. Akhirnya dengan pelajaran itu sendiri, dia sendiri sekarang jadi seorang life planner juga. Jadi dia membantu menolong orang supaya pengalaman buruk yang terjadi pada dirinya dan juga overthinking atau mungkin istilahnya pandangan-pandangan yang sesat gitu kan. Nah, dia tidak mau hal itu terjadi pada orang lain gitu, Miss. Oke, mantap. Ini keren banget. Memang sebaiknya para istri yuk
coba kita paksa ya, kita bukan paksa ya, kita bujuk ya suami-suami kita untuk mempersiapkan uang pertanggungan yang cukup untuk kita, supaya kalau misalnya kita dapat at least lah 30 M gitu kan, kemarin ada case yang 30 M ya, 30 M cair untuk istri-istri gitu. Jadi kalau nanti janda kaya kan kita nggak berpikir untuk nikah lagi ya, benar ya. Kita fokus ngurus anak doang kan, gitu. Jadi cintanya abadi gitu kan. Bener gitu ya, Adisti ya. Oke. Ya benar. Jadi ibaratnya bukan hanya maut memisahkan, tapi ya sudah memang cintanya tetap akan terus berjalan sampai nanti akhirnya ketemu lagi di keabadian gitu kan. Iya, dalam ya ini. Dalam. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau misalnya malu bisa DM ke saya atau mungkin ngobrol langsung buka mic-nya. Mas Hashim mungkin, Mas Hashim yang dari Jogja nih, anak-anak Jogja nih biasanya out of the box ini. Ini kenal sama Adisti dari mana, Mas Hashim? Halo? Oh, mungkin masih sibuk ya. Oke, siap. Tidak masalah ya, teman-teman. Baik, saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman nanti yang misalnya pengen tahu lebih jauh mengenai program-program dari Prudensial, boleh langsung ditanyakan ke pengundangnya supaya bisa dijelaskan lebih rinci dan lebih teliti ya gitu. Nah ini saya juga mau berbagi sedikit kisah, boleh ya Adisti ya. Kemarin itu salah satu klien saya atau nasabah saya juga berhasil untuk klaimnya dibayarkan dan dia puas sekali gitu. Dia tadinya memang berpikir bahwa asuransi itu adalah investasi. Saya sudah deketi, gimana? Apa namanya istilahnya ngemong ya, kalau orang Jawa ngomong dengan berusaha sesabar mungkin untuk si bapak ini. Saya sarankan juga untuk upgrade ke Black Card karena kan kartu yang lama masih belum cash, belum anti inflasi gitu ya. Nah, puji Tuhan alhamdulillah kemarin setelah sakit di rumah sakit selama 5 hari beliau di cover semua oleh Prudensial. Cuma dia harus membayar ekses ya sisanya karena kan itu sudah di atas apa plannya dia gitu, dan dia merasa sangat puas sekali. Ini gimana salah satu apa namanya kebanggaan juga yang Adisti buat kita ketika kita bisa menolong orang lain gitu ya. Gitu ya, dan menyelamatkan mereka dari bencana keuangan. Ya gimana Adisti? Gitu. Ya betul, itu jadi satu kelegaan dan jadi satu kepuasan gitu ya kalau misalnya kita bisa melayani dan kita bisa membantu dan dia pun juga terbantu gitu kan, rasanya seneng banget gitu. Benar. Oke. Siap. Ya, oke. Dan ini kita punya rangkaian acara ya sebenarnya Adisti. Nggak cuma hari ini, tapi minggu depan kita masih ada ya. Benar. Ya. Minggu depan dan minggu depannya kita masih ada beberapa rangkaian acara yang seperti ini. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin disambi-sambi, minggu depan boleh ikut lagi gitu. Kita mau seru-seruan di sini, tambah teman, tambah saudara ya. Oke. Ya. Mungkin. Dan pastinya temanya akan berbeda-beda ya. Karena kan kalau hari ini kita sesuaikan dengan yang lagi terjadi minggu ini adalah Hari Pahlawan gitu kan. Jadi makna pahlawan itu apa? Pahlawan kehidupan gitu. Asik. Minggu depan akan temanya beda lagi gitu. Benar. Oke ya, ini seru-seruan banget ya kita di sini ya teman-teman. Belum ada lagi yang masuk ya di DM saya dan pertanyaannya belum ada yang masuk. Baik, oke teman-teman. Terima kasih sekali untuk setiap atensi teman-teman yang ada, untuk setiap perhatiannya, untuk DM yang masuk, untuk setiap support yang sudah diterima, dan untuk teman-teman yang sudah berusaha untuk meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan kami di sini gitu. Minggu depan kita jangan lupa kita masih ada satu sesi lagi. Kita bisa join lagi ya teman-teman. Baik, kalau gitu kita akhiri sesi kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Kita bertemu lagi minggu depan dan bye-bye. Oke, terima kasih teman-teman. Oi.